Pemirsa, agenda pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 8 Juli 2024. Lalu akankah permohonan pihak Peggy Setiawan untuk menggugurkan status tersangkanya diterima oleh hakim atau justru sebaliknya? Kita akan membahasnya bersama dengan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009 dan juga Yusuf Warshim, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat Pak Susno, malam Pak Yusuf. para pemirsa, selamat malam Pak Baik, Aldi. semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mau ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, bagaimana membaca arah putusan hakim pada putusan pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan besok di berbagai media? Pak Susno juga sudah banyak mengangkat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada. Bagaimana menurut Anda, Pak? Pertama, kita melihat jalannya sidang ya. Bagus sekali, hakimnya nampak sekali netral, ya bagus. Kemudian kedua belah pihak kita lihat sama-sama mempunyai dalil dan sama-sama yakin dengan dalilnya, ya bagus. Ya memang begitulah yang namanya penggugat dan tergugat. Mari kita lihat sekarang penggugat sudah mengumpulkan saksi, alat bukti berupa alat bukti elektronik ya, Facebook apa itu. Kemudian foto mungkin kan. Nah, terus si tergugat juga begitu. Demikian yakinnya, malah tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa keterangan ahli ya, keterangan ahli, kemudian ditambah lagi dengan barang bukti yang lain ya. Barang bukti itu saya lihat ya mungkin berupa surat, pisem dan lain-lain. Tapi sayang kok mungkin karena demikian yakinnya dia tidak mengajukan saksi gitu ya. Saksi tidak ada satupun yang diajukan. Mengapa saya katakan saksi tidak ada yang diajukan? Karena di dalam persidangan tergugat tidak menghadirkan saksi ya. Karena dalam yang namanya sidang, saksi harus hadir di persidangan, kemudian dibawa sumpah, gitu. Itulah keterangan saksi. Tapi ini bagus juga ya, mungkin karena saking yakinnya cukup dengan satu alat bukti berupa ahli, ditambah dengan alat bukti yang lain yang bukan saksi gitu ya. Yang bukan saksi itu ya bisa berupa KTP, berupa raport, berupa KK gitu yang dihadirkan ya. Saya menunggu-nunggu ada saksi yang hadir, tapi kok enggak ya? Tapi nggak ada. Tapi kalau begitu menurut Pak Susno peluang bahwa status tersangka Peggy Setiawan yang saat ini sedang ada di sidang pra-peradilan akan dicabut, peluangnya cukup besar atau bagaimana menurut Anda? Karena besok akan diumumkan, saya tidak mau mendahului keputusan hakim, tapi saya hanya mengamati ya. Kita mengamati bahwa hakim akan memberikan keputusan yang terbaik. Nah, apa yang dimaksud yang terbaik? Yaitu saya yakin bahwa hakim adalah netral, dia akan memihak kepada kebenaran yang di pihak dia. Nah, saya hanya mengamati jalannya sidang, alat bukti saja yang bisa saya amati. Kedua-duanya mengajukan ahli, dua-duanya mengajukan alat pendukung berupa elektronik. Nah, tetapi agak berbeda dengan tergugat. Tergugat sama sekali nggak mengajukan saksi gitu. Saksi nggak ada ya. Karena saksi itu adalah yang namanya saksi harus diajukan di depan sidang di bawah sumpah gitu. Tidak boleh saksi tidak disumpah, tidak di depan sidang. Saksi yang bisa hadir tidak di depan sidang harus di bawah sumpah adalah saksi yang dengan alasan akan meninggal dunia gitu, dikhawatirkan meninggal dunia, atau pejabat tertentu yang sangat Jadi penting memang yang kedudukannya digarisbawahi adalah ketidakadaan saksi dari pihak tergugat, begitu ya Pak Susno. Saya mau ke Pak Yusuf selanjutnya. Mungkin juga ini karena saking yakinnya gitu saya nilainya. Oke. Baik. Kalau Pak Yusuf bagaimana melihat pra-peradilan besok putusannya? Apakah fakta-fakta kebenaran yang telah dihadirkan oleh dua belah pihak, baik itu Polda Jawa Barat maupun dari kuasa hukum Peggy Setiawan, akan bisa memberikan penerangan yang benar-benar jelas begitu bagi kita semua? Ya, terima kasih. Jadi proses persidangan pra-peradilan yang telah kita pantau, kami melakukan pemantauan hingga sampai penyampaian kesimpulan pada hari Jumat, kita lihat memang kedua belah pihak secara sungguh-sungguh dan serius memberikan dalil-dalil dan bukti-bukti terkait dengan apa yang menjadi materi di dalam pra-peradilan terkait dengan
penetapan tersangka Peggy Setiawan yang itu di dalamnya terkait dengan penangkapannya apakah sah atau tidak. Nah, dari pihak pemohon sendiri kan setidaknya ada dua hal ya, dan itu dari pihak penyidik Polda Jabar melalui kuasa hukumnya sudah memberikan jawaban. Kalau kita lihat dari pihak hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Susto setuju tadi, dia sangat terlihat netral. Hanya kita kembali kepada apa yang terlihat di dalam fakta persidangan. Ada dua hal pokok yang menjadi gugatan dari para pemohon. Pertama terkait dengan prosedur, yang kedua terkait dengan alat bukti yang menjadi dasar bahwa ini tidak salah tangkap, bahwa ini error in persona atau salah tangkap, karena yang dimaksud adalah Peggy Setiawan, tidak Peggy Peron, kan kira-kira seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Susto kami lihat memang dari proses persidangan, alat bukti yang disampaikan oleh penyidik melalui kuasa hukum Polda Jabar itu memang tidak terlihat ada alat bukti saksi, hanya memang dari pihak penyidik sendiri tentu punya alasan mengapa pada pra-peradilan yang mereka sebagai termohon itu tidak mengajukan alat bukti saksi dalam hal menjawab permohonan pemohon. Tapi kita memang lihat ada alat bukti selain saksi yang diajukan, apakah itu kira-kira kalau minimal dua alat bukti yang dalam pantauan kami dalam pra-peradilan kemarin itu alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli. Kalau kemarin ada penjelasan 3, sepertinya petunjuk. Itu yang kita lihat. Sementara ini, apakah hakim besok akan memutuskan berpihak kepada pemohon atau termohon, dalam pantauan kami tentu sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan di dalam melakukan permintaan klarifikasi terakhir kami pada tanggal 21 Juni yang lalu, ada dua hal terkait dengan prosedur dan terkait dengan alat bukti. Prosedur itu sudah kami pantau berdasarkan apa yang berkembang di publik dari pihak pemohon tidak sesuai dengan prosedur karena tidak dipanggil. Nah, hal itu sudah kami tanyakan, penyidik memberikan jawaban, ada ahli yang bisa menjawab itu dan kami sudah mintakan. Itu. Pak Yusuf, mungkin ini sama dengan pertanyaan dari Pak Susto barusan begitu. Apakah memang sebetulnya Polda Jawa Barat ini sangat-sangat yakin bahwa akan memenangkan sidang pra-peradilan tanpa menghadirkan saksi? Ya, keyakinan mereka tentu dalam kompetensi absolut pra-peradilan ini kan yang diuji adalah pada aspek formil. Pertimbangannya kita lihat tidak menghadirkan saksi, itu lebih pada pertimbangan pada pokok perkaranya yang saksi itu akan dihadirkan. Pertimbangan mereka tidak ingin masuk ke pokok perkara, itu yang kita lihat, sehingga dengan menjawab alat bukti yang bukan saksi mereka yakin. Ya, tapi ini kita lihat besok. Sesungguhnya kan sekali lagi ada dua hal, apakah sesuai dengan prosedur penetapan tersangkanya, tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, kemudian bagaimana alat buktinya. Nah, ini kita lihat sudah dijawab. Ada keterangan ahli yang dihadirkan kemarin itu, ahli Agus yang pertama itu memberikan jawaban. Begitu juga dari ahli yang diajukan pihak Peggy Setiawan itu sebagian memang ada bisa menjawab. Tapi tentu sekali lagi apakah ini dipertimbangkan oleh hakim, ya itu menjadi kewenangan hakim besok. Baik. Jadi tadi ya prosedur pokok-pokok pembahasannya prosedur penangkapan, kemudian juga bagaimana alat-alat bukti fakta persidangan dan keyakinan dari Polda Jawa Barat untuk memenangkan sidang pra-peradilan besok. Memang boleh seyakin itu Pak Susno Duaji, boleh dijawab, tapi nanti ya Pak usai jeda kami akan kembali lagi. Pemirsa tetap bersama kami, iNewsroom segera kembali usai pariwara berikut. Kembali di iNewsroom pemirsa, dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008-2009 dan Yusuf Warshim, Komisioner
Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan sudah dilakukan persidangan sebelumnya, kemudian Polda Jawa Barat maupun Peggy Setiawan, keduanya sudah memberikan fakta-fakta persidangan. Kemudian juga tadi dikatakan ya ada kejanggalan pada saat prosedur, ini yang digarisbawahi pada saat sidang. Menurut Bapak sebetulnya mana yang lebih meyakinkan, fakta-fakta persidangan dari Polda Jawa Baratkah atau dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Kita kembali kepada, saya kan tidak di dalam ya, saya hanya mengamati sama dengan TV, mengamati fenomena di luar ya. Fenomena pertama yang lebih meyakinkan adalah berkas berita acara dikembalikan oleh jaksa sudah 2 kali. Pengembalian pertama karena syarat formil dan syarat material kurang. Syarat material itu sudah masuk kepada pokok perkara ya, pembuktian tindak pidananya. Syarat formil adalah kepada prosedur ya, pada surat menyurat dan lain sebagainya, itu tidak memenuhi syarat, dikembalikan. Kemudian Polda Jawa Barat kembalikan lagi ke penuntut umum, Kajati Jawa Barat. Kemudian setelah dipelajari, dikembalikan lagi karena syarat formil dan syarat material kurang. Artinya dari prosedur itu kurang, tidak memenuhi syarat, dan dari materi perkara pun tidak memenuhi syarat. Nah kemudian fenomena di persidangan, saya sangat mengharap, karena kepolisian itu institusi saya ya, saya berharap ngajukan saksi gitu. Kok saksi tidak diajukan sama sekali gitu ke persidangan? Karena saksi itu kan harus dihadirkan di sidang di bawah sumpah. Yang dihadirkan ahli. Keterangan ahli itu tidak bisa menunjuk apakah dia itu Peggy Peron atau Peggy Setiawan. Apakah itu sesuai DPO atau beda DPO. Dia hanya sesuai dengan pengetahuannya, bersifat generalis. Yang bisa ngomong Oke, bahwa ketiadaan itu, saksi ini apakah kemudian menurut Pak Susno akan membuka kemungkinan bahwa pra-peradilan akan dimenangkan oleh Peggy nantinya? itu hakimlah yang bisa menilai. Tapi Oke, saya kan oke. mengamati bahwa sangat sayang. Baik, Sehingga alat buktinya hanya keterangan ahli. baik, Pak. Keterangan ahli didukung oleh alat bukti lain, pisem. Pisem sama keterangan ahli tidak gatuk gitu, nggak nyambung. Oke. Karena pisem tidak menunjukkan siapa Baik, Peggy Pak Setiawan, Susno, siapa Peggy Pirong. Nah kemudian alat bukti yang lain berupa raport, berupa KK, Pak KTP juga nggak nyambung. Itu sangat saya sayangkan. Oke, baik. Jadi alat bukti, berkas, dan juga tadi saksi Pak Yusuf, mungkin langsung saja ditanggapi, Pak. Ya, itu tentu sekali lagi bagaimana menilai alat bukti itu apakah menjadi alat dasar yang diajukan oleh penyidik, yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka yang sudah disampaikan ke sidang pra-peradilan. Itu tentu karena ini prosesnya sedang kita tunggu besok, biar kita tunggu saja. Hanya dalam pantauan kami memang pada saat kami melakukan pemantauan langsung, ada alat bukti yang dikemukakan, alat bukti surat, putusan pengadilan itu juga disebut alat bukti surat, terkait dengan dasar. Sekali lagi dasar penyidik melakukan penyidikan ini kan karena ada putusan pengadilan yang itu disebut ada 3 DPO. 3 DPO salah satunya adalah Peggy alias Peron. Tentu penyidik mencarinya berdasarkan itu. Nah, dasar untuk melakukan penyidikan terhadap Peggy alias Peron ya putusan pengadilan itu. Nah, itu yang kami dapatkan pada saat kami memantau langsung sebelum adanya pra-peradilan. Nah, kemarin kita lihat ada keterangan ahli yang diajukan. Nah, tapi ini sekali lagi, apakah ini dipertimbangkan oleh hakim tunggal Hakim Eman? Nah, tentu kita tidak bisa mendahului. Kita tidak bisa mendahului, kita sama-sama nanti lihat ya, Pak Yusuf, Pak Susno, bagaimana Hakim Eman Sulaiman nantinya akan memberikan putusan pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan ini. Apakah Peggy akan bebas atau justru akan dibui karena status tersangkanya tersebut. Terima kasih untuk sementara Pak Susno Duwaji, Pak Yusuf dari Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama nantikan putusan hakim Oke, Pak pada Yusuf, sidang besok. Pak Ali, Selamat malam. para pemirsa, sampai jumpa besok.